me, then I could subtract what's different about me now. You know? Halo Baripers, kali ini Maman akan menceritakan film horor penuh drama yang berjudul Men Tanpa Seteruasi. Film yang rilis tanggal 20 Mei kemarin mendapatkan rating 6,1 IMDb. Film ini sempat membuat heboh di Inggris Raya karena adegan-adegan yang kalau di Indonesia pasti banyak sensornya. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Seorang wanita yang bernama Harper telah pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri karena beberapa waktu yang lalu ia melihat suaminya bunuh diri lompat dari atas gedung. Setelah sampai, ia menuju rumah yang ia pesan dan disambut oleh pemilik rumah yang bernama Geoffrey. Ia pun dipersilakan masuk dan diajak berkeliling dalam rumah. Wonderful. Jeffrey. Hi. It's nearly 500 years old in part. I'll show you around. Yeah. Setelah itu Geoffrey meninggalkannya sendiri, lalu ia video call sahabatnya yang bernama Riley. Bye-bye. Perfect. Tiba-tiba video call-nya terganggu seperti ada wajah yang mengerikan muncul di handphonenya. Saat ia meletakkan baju ke lemari, ia pun teringat akan pertengkaran dengan suaminya yang bernama James. Dalam pertengkaran itu, James tidak terima jika ia diceraikan dan mengancam akan bunuh diri. I'll kill myself. Promises, Harper, in the church. Please, Harper! Stop, please! Agar tak teringat terus tentang suaminya, ia pun keluar rumah dan jalan-jalan di hutan dan menemukan sebuah terowongan bekas jalur kereta api. Ia pun memasuki terowongan itu dan berteriak-teriak. Lalu di ujung terowongan ada seseorang yang bangun. Ia terkejut saat orang itu berlari ke arahnya. Ia lari menjauhinya. Saking takutnya, ia tak sadar melewati jalan yang dilewati tadi. Sampai akhirnya ia sampai ke jalan buntu dan tak punya pilihan. Ia pun naik ke tanah yang lebih tinggi. Dengan rumput dan pepohonan yang hijau, ia pun sampai di bangunan yang kosong tak terurus. Lalu ia melewatinya. Saat Harper mengambil foto bangunan yang ada di belakang, tiba-tiba ada sosok pria aneh telanjang di sekitar bangunan itu. Ia pun kaget dan tak menghiraukannya. Mulai dari sinilah hal-hal aneh mulai terjadi padanya. Kita sebagai penonton diperlihatkan flashback saat Harper melihat kematian James yang sangat tragis. Malam berganti pagi, Harper mencoba memainkan piano yang ada di rumah lalu menelpon seseorang. Tanpa ia sadari, pria aneh telanjang telah mengamatinya dari luar jendela. But sorry, we can't. Riley menghubunginya meminta menggambarkan spesifik rumah itu. Sampai akhirnya Harper menyadari bahwa pria aneh itu berada di luar. Langsung saja ia menghubungi kontak darurat. Call you back, please. Saat menyadari pintu rumah terbuka, ia pun langsung menguncinya. Namun pria aneh itu tangannya merogoh bagian bawah pintu. Lalu ia teringat akan James yang merebut ponselnya saat chattingan dengan Riley. Mereka bertengkar hingga James memukulnya. That, you make yourself into the fucking victim. Polisi meringkus pria itu dan seorang polisi wanita menanyai Harper tentang pria itu. Well, he wasn't carrying any. I think he's harmless.
He didn't resist at all. Setelah kejadian itu, ia pergi ke gereja. Di dalam terdapat batu aneh yang terdapat ukiran gambar mirip dengan lubang jalan bayi. Ia duduk termenung mengingat James yang memukulnya meminta maaf, tapi ia terlanjur sakit hati dan tak akan memaafkannya. You want to fucking apologize! You want to, whatever you say, whatever you do, you will never Harper keluar gereja dan bertemu dengan anak remaja dan juga pendeta. Harper curhat tentang James yang memukulnya, berharap mendapat simpati, namun justru si pendeta menuduh dirinya sebab dari James bunuh diri. I let her out, my husband. He hit me. I let himself go. Might it be true that if you had given him the chance... Fuck off. Kita diperlihatkan pria aneh telah merobek dahinya dan menanamkan daun di dahi tersebut. Malam pun tiba, Harper masuk ke bar dan bertemu Geoffrey. Tak lama kemudian, seorang polisi juga memasuki bar tersebut. Si bapak polisi mengatakan bahwa pria aneh yang diringkusnya telah dilepaskan karena tidak ada tuduhan apapun. They released the bugger about an hour ago. Why? Not much to charge him with, miss. Followed me out of the woods, then tried to break into the... Mendengar itu, Harper kesal dan pergi meninggalkan bar tersebut. Saat menuju ke rumah, ia tak tahu bahwa pria aneh telah memperhatikannya dari kejauhan. Setelah sampai di rumah dan mengunci pintu, ia langsung menelpon Riley menceritakan tentang kejadian yang ia alami dan ingin kembali ke kota. Namun Riley malah mau menghampirinya dan meminta alamat rumah itu. Saat Harper memberikan alamat rumah itu, gangguan demi gangguan mulai terjadi. The house is called Cotton Manor. And the postcode is HL. Tiba-tiba pesan dari Riley muncul. Harper langsung mengirim lokasinya dan balasan dari Riley membuatnya terkejut. Setelah itu, ia melihat keluar jendela ada polisi yang di bar tadi berdiri di dekat pohon apel. Ia pun keluar lalu bertanya tapi tak ada jawaban. Saat lampu padam dan menyala kembali, tiba-tiba polisi itu hilang. Tak lama kemudian, seluruh apel yang ada di pohon itu jatuh ke tanah. Why aren't you replying? Tiba-tiba, seorang laki-laki berlari ke arahnya. Harper langsung masuk rumah dan menguncinya. Saat bersembunyi di dapur, kaca jendela pecah. Di pintu ada seseorang berusaha masuk dan itu ternyata Geoffrey. Harper langsung mengadu kalau ada orang yang mengusiknya. Geo melihat jendela yang pecah dan menemukan seekor gagak. Mengira gagak itu memecahkan kaca jendela. Tapi tadi masa gagak bisa menarik kursi? Mulai aneh-aneh nih. You poor thing. Don't look, Miss Marlowe. Lalu Geoffrey keluar memeriksa area taman. Saat lampu mati dan menyala, tiba-tiba pria aneh tepat berada di depan Harper. Pria aneh meniupkan benda dari tangannya hingga terhirup oleh Harper. Lalu Harper masuk rumah. Tangan si pria aneh masuk melalui lubang kotak surat. Tangan Harper ditarik, merasa kesakitan. Ia pun menancapkan belati ke lengan pria aneh hingga tembus. Sumpah sadis ini. Harper mendengar suara dari dapur lalu menghampirinya. Terlihat si anak remaja yang dekat gereja tadi, tangan kirinya sudah terbelah memainkan gagak yang mati. Anak itu menghampiri Harper tapi Harper mengancam akan menusuknya. Lalu ia pun lari dan menutup pintu. Tiba-tiba dari pintu lain seorang pria masuk dan mengejarnya. Harper lari ke atas dan langsung menutup pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka dan pendeta muncul. A shudder in the loins, engender.
Pendeta mencuci tangannya dan tangan kirinya sudah terbelah. Lalu ia malah menanyakan tentang keperawanan Harper hilang di umur berapa. I have pictured you. I have decided that you are... Pendeta mau menyekemi Harper, namun ia menusuk pendeta dan meninggalkannya. Harper berniat kembali ke kotanya. Saat mengendarai mobil dengan tergesa-gesa, tiba-tiba Geoffrey tertabrak olehnya. Geoffrey bangun dan membuka pintu mobil, menarik Harper untuk keluar dan mengambil mobil itu. Mrs. Marlowe. Geoffrey kembali dengan mobil melaju kencang berusaha menabrak Harper, tapi ia lari menghindar dan kembali masuk ke area rumah itu. Pria aneh muncul dengan wajah yang ditumbuhi dedaunan. Saat mau berjalan, kaki kanannya patah dan perut tiba-tiba membesar. Sesuatu akan keluar dari anunya seperti akan melahirkan. Seorang anak remaja tadi keluar dari anunya, lalu perut anak remaja itu mulai membesar melahirkan seorang pendeta tadi. Pendeta itu juga perutnya mulai membesar dan melahirkan seorang polisi tadi, tapi kali ini lewat punggung. Dan polisi itu juga mau melahirkan, namun kali ini lewat mulut. Keluarlah James. James mengatakan bahwa semua ini karena Harper sehingga ia bunuh diri. Yang ia inginkan hanyalah cinta Harper. What is it that you want from me? Your love. Di akhir film, hari sudah pagi. Riley telah sampai di rumah itu. Ia melihat bekas darah di pintu, lalu ia melihat Harper di taman. Film pun selesai. No one could offer you. Oke, Bors, ini sangat mengerikan, penuh teka-teki. Awal di film ini sangat santai, tapi saat bertemu pria aneh, film ini mulai sangat mengerikan. Pantas saja penonton di Inggris Raya, sebelum film selesai, ia pun sudah keluar. Sekian dari Maman, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.